Setelah kita lihat di episode sebelumnya, kalau Upin diculik sama hantu leher panjang dan Upin pun sudah berubah menjadi hantu leher panjang juga. Sekarang Upin leher panjang diperintahkan untuk mencari satu orang anak lagi. Dan kemudian akan diserahkan kepada hantu nenek leher panjang itu. Sementara itu Boboiboy Halilintar dan kuasa petir kalah melawan hantu leher panjang saat ingin menolong Upin. Untung saja ada kuasa Dark yang datang menolong mereka. Dan mereka pun telah dibawa ke rumah Tuk Dalang untuk diobati. Bagaimana Boy Halilintar dan kuasa petir? Apakah kalian sudah sembuh dan tenaga kalian sudah pulih kembali? Terima kasih Tuk Dalang telah mengobati kami. Alhamdulillah sekarang badan kami sudah kembali sehat dan tidak sakit lagi. Ngomong-ngomong, minuman apa yang sudah Tuk Dalang beri kepada kami? Minuman itu adalah obat tradisional yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Obat itu sudah ada dari zaman dulu dan telah diwariskan kepada Tuk Dalang. Oh, jadi begitu ya Tuk Dalang. Syukurlah Boy Halilintar dan kuasa petir sudah sembuh. Sekarang kita harus pikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Upin yang sudah ditangkap sama hantu leher panjang itu. Kamu benar kuasa Dark. Kita harus segera mencari di mana Upin sekarang. Kalau begitu kita bagi tugas saja. Tuk Dalang dan Boy Halilintar pergi mencari Upin menggunakan motor. Sementara Boboiboy Dark dan kuasa petir pergi memberitahu Kak Ros tentang kejadian ini. Setidaknya Kak Ros harus tahu apa yang terjadi sama adiknya. Benar apa yang dikatakan Tuk Dalang? Ya sudah, kalau begitu ayo kita segera berangkat saja. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Upin. Setelah membuat rencana, Boboiboy Dark dan kuasa petir langsung bergegas pergi ke rumah Kak Ros untuk memberitahu kalau Upin sudah diculik. Dan mereka pun pergi menggunakan mobil. Sementara itu Tuk Dalang dan kuasa Halilintar yang bertugas mencari Upin pergi menggunakan motor. Kemudian mereka akan pergi menuju ke hutan. Karena Tuk Dalang yakin kalau Upin dan hantu leher panjang itu sedang berada di hutan. Di saat kuasa petir dan Boboiboy Dark sedang di perjalanan menuju ke rumah Kak Ros. Kebetulan pada saat itu mereka melihat Kak Ros sedang berada di pinggir jalan. Kemudian Boboiboy kuasa Dark pun memberhentikan mobilnya dan akan menghampiri Kak Ros. Ternyata Kak Ros sedang menangis. Dan kebetulan Boboiboy Sori pun juga ada di situ yang sedang melihat Kak Ros. Wah Boy, sorry, apa yang kau lakukan terhadap Kak Ros? Jangan-jangan kau sengaja membuat Kak Ros menangis seperti ini. Diam kau kuasa Dark. Kau baru datang sudah langsung menuduh saja. Mana mungkin aku yang sengaja berbuat jahat sehingga Kak Ros menangis seperti ini. Tapi kalau bukan kau, siapa lagi Boy? Sorry. Cuma kau yang ada di sini. Sekali lagi kau bicara akan kuhajar kau kuasa Dark. Dengar ya. Kak Ros ada di sini setelah aku datang dan dia sudah menangis seperti ini.
Daripada kau banyak bacot, mending kita tanyakan saja sama Kak Ros. Kak Ros menangis bukan karena Boy Sorry. Jadi ceritanya begini. Tadi Kak Ros hendak pulang ke rumah. Tapi saat di perjalanan ada seseorang yang tidak dikenal menodongkan senjata tajam dan menyuruh Kak Ros berhenti. Kemudian seseorang itu langsung mengambil tas Kak Ros dan pergi begitu saja. Wah, ternyata Kak Ros dijamret sama orang jahat. Dengar itu Boy Dark. Bukan aku yang membuat Kak Ros menangis. Maafkan aku yang sudah menuduhmu, wahai Boy Sorry. Ayo kita bantu Kak Ros untuk mengambil tas yang telah dijamret sama penjahat tadi. Oh iya, ngomong-ngomong, kebetulan aku dan kuasa petir ingin menyampaikan sesuatu kepada Kak Ros tentang Upin. Emangnya ada apa sama Upin? Apakah adik akak baik-baik saja? Tolong jawab Bobo Boy Dark, jangan bikin Kak Ros merasa cemas. Upin sudah diculik sama hantu leher panjang Kak Ros. Sekarang Tuk Dalang dan kuasa Halilintar sedang mencari hantu leher panjang itu dan ingin menyelamatkan Upin. Kenapa kamu baru bilang sekarang, wahai kuasa Dark? Ya sudah, kalau begitu sekarang kita langsung saja menyusul Tuk Dalang dan kuasa Halilintar. Kemudian kita mencari Upin bersama-sama. Akak tidak mau sampai terjadi sesuatu sama adik akak. Setelah menceritakan semuanya kepada Kak Ros, mereka pun langsung segera pergi menyusul Tuk Dalang dan kuasa Halilintar yang sedang berada di hutan. Kira-kira apakah yang sedang terjadi kepada Upin? Sementara itu di tengah hutan keramat, Bobo Boy Halilintar dan Tuk Dalang berusaha menahan rasa takut demi mencari Upin. Mereka mengelilingi setiap sudut yang gelap dan mengerikan demi mencari di mana Upin berada. Dan akhirnya setelah beberapa jam mencari, Bobo Boy Halilintar melihat Upin dan langsung berlari mendekatinya. Tapi betapa kagetnya Bobo Boy Halilintar melihat Upin sedang memakan hewan ternak warga. Dan kuasa Halilintar merasa takut karena pada saat itu muka Upin telah berubah menjadi hantu. Dan lehernya juga sudah menjadi sangat panjang. Aduh, lihat itu Tuk Dalang. Sepertinya kita sudah terlambat. Sangat mengerikan sekali, Upin berubah jadi hantu leher panjang juga. Benar sekali. Aku sekarang sudah menjadi hantu leher panjang dan Upin yang kalian kenal sudah tidak ada lagi. Sekarang tugasku akan mencari Upin dan juga menangkapnya. Tidak akan kubiarkan kau menangkap Upin. Setidaknya aku harus mengalahkanmu, hantu Upin leher panjang. Karena Upin sekarang sudah menjadi hantu dan ingin menangkap Upin, Bobo Boy Halilintar pun langsung maju dan ingin mengalahkan hantu Upin leher panjang itu.
Setelah bertarung, akhirnya Boboiboy kuasa halilintar tidak mampu mengalahkan hantu Upin leher panjang. Dan kemudian setelah itu Upin leher panjang akan mencari Ipin dan akan menangkapnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.